Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fid darwin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babul awal fi aqdil imamah. Al-babul awal ari bab nu pertama fi aqdil imamati eta tetep dina martelakeun akan imamah. Al imamatu ari akan imamah maudu'atun eta nu diteunden i akan imamah lihilapin nubuati pikeun gaganti kanabian. Pihirosatid dini dina aspek ngajaga agama wasiasati dunia jeung ngurus kana urusan dunia. Wa aqduha sareng ari akadna ieu imamah liman pikeun jalma yakumu anu ngadegen ieu man biha kana akad imamah fil ummati di tengah-tengah umat wajibun etan wajib bil ijma'i kalayan sepakat para ulama. Wa insyadda jeung sanajan sad anu hum ti para ulama saha al-asom Imam al-Asom. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi aqdil imamah. Bab yang pertama di sini musannif akan menjelaskan tentang akad imamah. Namun perlu kita ketahui apa itu imamah. Di dalam kitab lain dikatakan al-imamah adalah istiqaqut tasarrufin amin ala muslimin. Adalah berkuasa ataupun berhak untuk dirinya berkontribusi dan melaksanakan aturan-aturan terhadap orang-orang muslim. Di sini musannif menjelaskan al-imamah maudu'atun lihilapin nubuwah bihirosatid din wasiyasati dunya. Adapun tujuan imamah adalah itu ditempatkan sebagai pengganti kenabian dalam dua faktor. Yang pertama adalah faktor penjagaan akidah ataupun penjagaan agama. Dan yang kedua adalah mengatur urusan dunia. Sebagaimana apabila seorang pemimpin kita tegakkan di sebuah negara, maka pemimpin tersebut akan memiliki tujuan dua, minimal dua. Yang pertama dirinya harus menjaga aspek-aspek agama dan yang kedua adalah dirinya mengatur urusan dunia. Sebagaimana di sini dijelaskan, al-imamah maudu'atun lihilapin nubuwah. Untuk faktor pertama, imamah ditempatkan untuk pengganti Nabi. Karena apa? Jikalau kita ketahui Kanjeng Nabi Muhammad Allah utus ke alam bumi, bukan hanya saja untuk pemimpin spiritual kita, tetapi dirinya pula menjaga akidah, menjaga unsur-unsur agama. Sehingga dirinya berperang memerangi orang-orang musyrik. Sehingga tatkala Kanjeng Nabi telah tiada, kekhalifahannya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, oleh khalifah yang lain, oleh imam-imam, maka aspek penjagaan agama tetap diadakan. Sebagaimana pemimpin kita kali ini, apabila unsur-unsur agama telah tiada, maka dirinya akan memerangi. Untuk apa? Memurnikan, menjaga unsur-unsur agama lebih murni dan tetap sesuai dari sananya. Yang kedua, wasiasati dunia. Sebagaimana Allah turunkan Kanjeng Nabi ke alam dunia, dirinya bukan hanya saja untuk pemimpin spiritual kita, tetapi dirinya pula mengatur urusan-urusan dunia. Sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatur bagaimana cara berperang, mengatur bagaimana mengolah keuangan dan yang lainnya. Begitupun tatkala Kanjeng Nabi Muhammad telah tiada, maka kekhalifahannya diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dirinya menjadikan siasati dunia dengan mendirikan diwan. Ataupun sering kita sebut kalau sekarang adalah kementerian. Yang mana diwan tersebut akan mengatur keuangan, mengatur militer, dan yang lainnya. Untuk apa? Siasati dunia. Mengatur urusan-urusan dunia. Sehingga musannif di sini mengatakan imamah ditempatkan untuk aspek pengganti kenabian dalam dua faktor. Satu, penjagaan akidah, penjagaan agama. Yang kedua adalah mengatur urusan dunia. Lalu bagi siapa imamah ini perlu kita
perlu kita tegakkan. Maka musannif dijelaskan di sini menjelaskan wa aqduha liman yakumu bihafil ummah. Adapun di akad imamah bagi seseorang yang kompeten, yang bisa dirinya menegakkan unsur-unsur kepemimpinan di tengah-tengah umat, maka hukumnya akad imamah dijadikan, diangkat dirinya sebagai seorang imam adalah wajib bil ijma secara kesepakatan para ulama. Walaupun wa insyada al-humul al-asom. Imam Al-Asom ataupun yang dikenal Abu Bakar Al-Asom dari kalangan Mu'tazilah, dia berpendapat berbeda dengan kalangan ulama. Ia mengatakan la yajibu 'alallah wa la yajibu 'alal khalqi. Akad imamah tidak diwajibkan terhadap Allah dan akad imamah pula tidak diwajibkan terhadap makhluk. Itu adalah menurut pendapat Syekh Al-Asom. Bahkan pendapat ini dikatakan musannif syadda adalah pendapat yang syad. Selanjutnya, halil khilafah, lalu naha ari khilafah wajibatun etan wajib bisyar'i cek sara ambil akli atarapi cek akal. Wah tulipa sareng diihtilapkeun. Pi wujubiha dina wajibna ia akan khilafah. Hal wajabat naha wajib ia akan khilafah bil akli cek akal au bisyar'i atarapi cek sara. Pakolat maka ngandika satu ipatun sekelompok ulama wajabat wajib itu khilafah bil akli cek akal. Kunaon 5 pitibail ukola 5 karena perkara pitibail ukola tetap ma dina pirang-pirang watekna pirang-pirang jalma nu berakal minat taslimi tina pasrah sumerah atanapi patuh liza imin ka jalma nu pengkuhnya eta pemimpin. Yamna'u anu bisa nyegah ieu zaim hum ka'nas minat tadallumi tina gawe dolim wa yafsilu jeung bisa misahkeun ieu zaim bainahum di antara nas fit tanazzu'i wa takhassumi dina saling perebutan wa takhassumi jeung permusuhan. Walau lalu latu jeung lamun mah henteu ari pemimpin eta maujud lakanu tahtang tubuktos. Lakanu tang tubuktos itu anes paudon muhmalina etanu kacau balau tur anu lalai. Wahamjan mudoina tur anu bodoh anu ngarugikeun. Wa kodokola jeung nyata geus ngandika saha al-Afwah al-Audai. Wa huwa bari ari al-Afwah al-Audai syairun eta teh tukang syair jahiliyun anu bangsa jahiliyah minal basit ngandika tina bahar basit. Layasluhun nas fawdola syarrotalakum. Layasluhu telulus saha annasu jalma-jalma fawdo dina kebodohan kelalaian la syarrota nu teu aya pamimpin eta tetep lahum pikeun ieu nas. Wala syarrotun jeung teu aya kepemimpinan ida juhalukum di mana-mana berkuasa jalma-jalma anu bodoh ti itu nas sadu tegasna mah berkuasa itu juhal ala sabilil istighon. Nah sekarang halil khilafah wajibatun bisyari ambil akli. Musannif di sini menghadirkan sebuah pertanyaan. Apakah akad khilafah ataupun imamah ini diwajibkan berdasarkan syara ataukah berdasarkan akal pemikiran? Namun perlu kita ketahui sebelum ada perikhtilafan ini para ulama antara ahlu sunnah dan mu'tazilah mereka bersepakat bahwasanya akad khilafah wajibun syar'iyun, hukumnya wajib syar'i. Yang mana wajib syar'i telah kita ketahui akan diganjar orang yang melakukannya dan akan disiksa bagi orang yang meninggalkannya. Akan tetapi para ulama antara ahlu sunnah dan mu'tazilah mereka berbeda pendapat pada pi asasi wujubiha, asal pokok unsur dalil dalam kewajiban akan khilafah tersebut. Sehingga di sini musannif menghadirkan perikhtilafan mu'tazilah dan ahlu sunnah tersebut. Dikatakan wah tulipa pi wujubiha diikhtilafkan dalam aspek kewajiban akan khilafah ini, asas dalam kewajiban akan khilafah ini. Apa? Hal wajib bil akli ambi syar'i. Apakah akad khilafah ini diwajibkan berdasarkan syara ataukah berdasarkan akal? Maka Pakola To'ipah, sekelompok ulama berkata
Yang mana jikalau di dalam kitab lain, Taifah di sini adalah minal Mu'tazilah. Bagaimana Taifah pertama berkata, wajabat bil akli lima pitibail ukola. Hukumnya akad khilafah ini, hukumnya wajib berdasarkan akal pemikiran. Kenapa? Lima pitibail ukola minat taslim. Dikarenakan dalam tabiatnya orang-orang yang memiliki pengertian yang tinggi, dirinya akan patuh, akan pasrah sumerah terhadap seseorang yang teguh pendirian. Seorang pemimpin yang mana pemimpin tersebut yamna'u hum minat tadhallumi, mampu mencegah mereka dari perbuatan zalim. Wa yafsilu bainakum pitanajui wa ta'asum, dan mampu memisahkan pertikaian dan permusuhan di antara mereka. Sehingga menurut orang-orang yang berakal, mereka akan senantiasa patuh terhadap seorang pemimpin yang senantiasa pemimpin tersebut memiliki dua faktor tadi. Yang pertama bisa mencegah mereka dari perbuatan zalim, dan yang kedua bisa memisahkan mereka dari pertikaian dan permusuhan. Sehingga walau lalulat lakanu paudomu malin, apabila tidak ada seorang pemimpin, maka yakin mereka akan menjadi orang yang kacau balau serta lalai. Akan menjadi orang yang bodoh merugikan. Sehingga akal pemikiran mengatakan, oh jikalau begitu, apabila sangat urgen sekali pemimpin itu adanya, jikalau tidak ada maka akan hamjan mudhoin, akan paudo muhmalin, maka akal menentukan wajib adanya imamah. Itu menurut Taifah yang pertama. Wa qad qala al-Aqwah al-Audai. Syekh al-Aqwah al-Audai berkata, yang mana dirinya adalah syairun jahiliyun, seorang penyair jahiliyah. Dirinya berkata dalam syairannya, la yasluhun nas fawdola sarotalakum wala sarotun ida jukalukum sadu. Tidaklah seorang manusia dikatakan baik apabila dalam keadaan kacau balau. Apabila dirinya tidak memiliki pemimpin. Apabila dirinya tidak memiliki panutan. Wala sarotun ida jukalukum sadu. Dan tidaklah ada kepemimpinan yang hakiki, tidaklah ada kebaikan ataupun keenaan apabila kepemimpinan tersebut dipimpin, dikuasai oleh orang-orang yang bodoh. Sehingga dalam bait ini ada dua faktor yang dijelaskan, yang disampaikan oleh Syekh Al-Aqwah Al-Audai. Yang pertama, sangatlah penting di kalangan kita memiliki pemimpin. Yang kedua, pemimpin wajib ditegakkan dengan orang-orang yang memiliki kriteria tertentu, bukan orang yang bodoh. Itu pendapat yang pertama dari Taifah yang mengatakan akad khilafah diwajibkan berdasarkan akal pemikiran. Lalu waqalat Taifatun ukhra. Waqalat sarengan dikasato ipatun sekelompok golongan ukhronu sejid bal wajabat balik tawajib itu akad khilafah bisyar'i cek sara dunal akli teh cek akal li annal imama karena saestuna imam yakumu eta ngadegen ieu imam bi umurin syar'iyatin kana pirang-pirang perkara bangsa syariat kodekana anu nyatana bukti mujawajan eta nu dimenangkeun pil akli cek akal non Allah yuroda yang ditolak non at-ta'abbudu gawe ibadah bihaqi syariat. Palam yakun maka tebuktos non al-aqlu akal mujiban etan wajibkeun laha kana itu akad khilafah. Adapun kelompok kedua yang mana di dalam kitab lain dikatakan ini adalah kelompok Ahlussunnah. Akad khilafah diwajibkan bal wajabat bisyar'i dunal akli. Akad khilafah diwajibkan oleh syara, diwajibkan berdasarkan hukum syara, bukan berdasarkan hukum akal. Kenapa demikian? Li'annal imam yakumu bi umurin syariah, karena seorang imam dirinya akan melaksanakan sesuatu aspek unsur-unsur syara ataupun agama. Sehingga tidak ada sesuatu yang dapat mewajibkan hal tersebut kecuali syara itu tersendiri.
Kodekana mujawajan fil akli ala yurda atabud biha. Yang mana dalam akal pemikiran mah seseorang yang beribadah dirinya bisa saja tidak ditalak, bisa saja tidak ditolak ibadahnya. Karena di dalam kitab Jauhar Tauhid mengatakan fa yusibna pabimahdil padli wa iyu yardi pabimahdil adli. Allah tidak wajib memberikan sawab terhadap seorang yang beribadah. Allah pun tidak wajib menyiksa orang yang bermaksiat. Dalam arti tidak ada sesuatu perbuatan yang wajib bagi Allah. Adapun Allah memberikan pahala bagi orang yang beribadah itu adalah bifadlihi. Dan Allah memberikan ancaman ataupun siksaannya terhadap orang yang maksiat itu adalah bi'adlihi. Sehingga akal pemikiran berkata, orang yang beribadah walaupun ibadahnya gimana saja, hukumnya bisa saja diterima atau tidak. Karena tidak ada aspek yang mengharuskan Allah menerima ataupun tidak. Karena bagi Allah adalah jaizun fi'lu kulli mumkinin aw tarku. Sehingga falam yakun al aklu mujiban laha. Oleh sebab itu akal tidak mewajibkan akan adanya akad khilafah. Itu menurut kelompok yang kedua. Lalu posisi akal sebagai apa? Jikalau akal tidak mewajibkan akan akad khilafah, akad imamah. Lalu posisi akal sebagai apa? Maka di sini musannif menjelaskan wa innama aujabal aqlu. Wa innama aujaba jeung pastina wajib naon al aqlu akal jeung pastina ngawajibkeun naon al aqlu akal ayyamna kana yen nyegah sakul wahidin setiap orang nafsahu kadirina kulla wahid minal uqala ti pirang-pirang jalma nu berpikir ani tawallumi tina saling zalim wa taqattu jeung salih putus hubungan. Wa yahuda jeung yen nyandak ieu kul wahid bi muqtadol adli kana tuntutan keadilan pitana supi dina aspek berbagi saling menengah wa tawassuli jeung hubungan. Ada payatadab baru maka berpikir itu kul wahid bi aklihi ku akalna sorangan la bi akli guerihi teu ku akal batur. Titik. Sekarang musannif ataupun thaifatun ukhra berkata posisi akal itu mewajibkan seseorang, setiap orang untuk dirinya mencegah dari perbuatan dalim ataupun mencegah dari putus hubungan. Dan pula akal mewajibkan terhadap seseorang wa ya'khudhu bi muqtadal adli pitanasub. Dirinya wajib mengambil muqtadal adli, tuntutan keadilan dan aspek dalam perbagi yang adil. Wat tawasuli dan tawasul ataupun kita berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Payat ada baru biakli la biakli goiri, sehingga oleh sebab itu dirinya akan memakai pemikiran sendiri tidak dengan pemikiran orang lain. Karena apa? Pemikirannya akan memilih. Hal ini bagus maka harus dikerjakan. Hal ini buruk maka harus dikerjakan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Oh ini halal maka baik untuk dikonsumsi. Oh ini haram maka tidak baik untuk dikonsumsi. Payatanda baru biaklihi la biakli gueri. Ia akan berpikir dengan pemikiran sendiri. Bukan dengan pemikiran orang lain. Walakin ja'a asyar'u bitafwidil umur. Akan tetapi syara telah datang. Memerintahkan terhadap kita untuk senantiasa menyerahkan seluruh urusan-urusan terhadap walinya, terhadap orang yang bisa, terhadap seseorang yang mampu fiddin dalam agama. Sebagaimana Allah berkata, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kamu. Sekian dari saya, mudah-mudahan manfaat. Kudma sopa wada amakadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.